Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membawakan renungan di minggu kita pada hari ini. Sebelum saya membawakan renungan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan di minggu kita hari ini tanggal 26 April 2020 atau di Minggu Misericordias Domini diambil dari Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita perbuat yang jahat supaya baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kita memasuki Minggu Misericordias Domini, maka firman Tuhan mengarahkan hati, pikiran, jiwa dan perasaan kita agar semakin mengenal dan meyakini kabar baik yang senantiasa mengikuti perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan memenuhi dunia, bahkan semua ciptaan. Semua ciptaan Tuhan akan mendapatkan kasih karunia. Bahkan tidak mungkin kita dapat menghadapi segala apa yang terjadi di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena kasih setia Tuhan. Nah, khotbah minggu pada hari ini dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 menekankan dua hal, yaitu tentang kesetiaan Tuhan. Yang pertama yang dapat kita lihat, masih ada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, tidak mungkin membatalkan kesetiaan Allah. Jika kita memperhatikan di sekeliling kita, masih ada orang yang tidak setia kepada Tuhan, tapi itu tidak mungkin membatalkan, meniadakan kesetiaan Tuhan kepada kita. Seandainya kasih karunia Tuhan tidak nyata dalam kehidupan manusia terhadap seluruh makhluk, maka sudah lebih dari awal kita mendapat hukuman yang daripada Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang terhukum. Oleh karena itu sangat penting bagi jiwa kita melalui tindakan kita untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kita dimampukan untuk menghentikan apa yang menjadi rasa takut dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita masing-masing. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran dan kekuatan manusia. Kita harus berserah. Kita harus yakin bahwa kasih karunia Tuhan dapat menghentikan penyebaran COVID-19 yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Karena kita mengenal kesetiaan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kita.
Oleh karena itu, jika Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita di dalam mereka menghadapi pergumulan, di dalam COVID-19 yang selalu mengancam kehidupan manusia saat ini. Yang kedua, pelaku kejahatan, baik itu pribadi maupun sekelompok orang, tidak bisa mempermainkan kesetiaan Tuhan dengan berkata, dia dapat berulang-ulang, bahkan dia dapat semakin tidak setia melakukan kejahatan, toh nanti Tuhan juga akan memberikan belas kasihan-Nya. Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan akan tetap berbelas kasihan kepada orang yang betul-betul selalu setia dan minta ampun kepada Tuhan. Tetapi apabila ada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, dia melakukan kejahatan, maka Tuhan akan tetap memberikan hukumannya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, masih saja ada orang yang tidak mau mengikuti anjuran dari pemerintah, yang tidak mau ikut serta di dalam menghentikan penyebaran virus ini. Ada pribadi maupun sekelompok orang yang betul-betul bisa dikatakan tidak mau setia kepada anjuran pemerintah, dengan tidak mau mengikuti apa yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai virus ini. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang dia mengatakan dalam dirinya, virus ini dapat kami hilangkan melalui kekuatan dan pikiran kami sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui epistel kita pada hari ini, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah. Ia akan mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bahkan pada hari terakhirnya nanti kita, semua kita akan menghadapi penghukumannya. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, layaknya Tuhan yang selalu setia kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Engkau masih menyertai kami di dalam kehidupan kami saat ini. Meskipun kami terkadang tidak setia kepada Tuhan, baik kami secara pribadi maupun kelompok, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap setia kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam menghadapi proses kehidupan kami saat ini, agar kami selalu setia kepada-Mu, agar kami selalu berharap kepada-Mu, karena bumi ini, kehidupan kami ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing saat ini, karena kami yakin dan percaya suatu saat kami bisa bertemu kembali di gereja-Mu yang kudus untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit, berkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi pergumulan, dimanapun mereka berada. Tuhan tetap berkati mereka. Tuhan berkati pemimpin negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dihapuskan Tuhan dosa kami, dihapuskan Tuhan segala apa yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, karena kami yakin dan percaya melalui penghapusan dosa yang Tuhan berikan kepada kami, itulah tanda bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan selalu setia kepada kami. Demikian juga kami orang percaya dimampukan untuk selalu setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Tuhan.